Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursana Deniswari, absen 26 kelas 11 IPS 3. Kali ini saya akan berdakwah dengan tema persahabatan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Kepada Allah kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan agama. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas sebaik-baiknya kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan atas semua keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan semua yang mengikuti mereka dengan baik sampai kiamat. Wa ba'du. Sebagai makhluk sosial, kita tentu memiliki sahabat yang mempengaruhi kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Lalu, seberapa manfaat persahabatan kalian dengan sahabat untuk kehidupan akhirat? Sungguh, bersahabat dengan orang-orang yang saleh adalah nikmat yang sangat besar. Umar bin Khattab berkata dalam Qutul Qulub ayat 2, surat kedua ayat 17. Yang berartikan tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang saleh. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang saleh, maka peganglah erat-erat. Salah satu manfaat teman yang saleh adalah syafaat teman soleh. Inilah persahabatan dalam Islam yang sejati. Persahabatan dunia akhirat adalah hubungan persahabatan yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan. Ia merupakan persahabatan yang dilandasi saling memahami, saling menasihati, saling menunjuk kepada kebaikan. Persahabatan ini adalah hubungan persahabatan yang sejati, persahabatan yang akan abadi sampai akhirat nanti. Karena di akhirat kelak, pertemanan dan persahabatan akan menjadi permusuhan, kecuali dilandasi dengan ketakwaan. Sahabat setia juga sahabat yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai teman suka maupun duka, sebagai berbagi luka dan pilu, dan berjalan bersama dalam keadaan jihad di jalan Allah. Sahabat setia bukanlah seperti kawan biasa yang hanya menjadi teman ngobrol atau bercanda. Bahkan sahabat setia itu bersahabat harus ada kesabaran dalam mengarungi kesulitan bersama dan tidak mengambil kesempatan yang ada pada sahabat kita. Sahabat setia tidak akan membiarkan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia memberanikan diri menegur dan meluruskan kesalahan tersebut. Sahabat sejati tidak akan pernah menukar pukulan dengan belas kasih. Sahabat sejati tidak akan pernah menukar pukulan dengan belas kasih. Justru menegur dengan cara bijak agar sahabatnya tersebut berubah ke jalan yang lebih baik. Sahabat setia tidak akan dimulai dengan sikap egois, tetapi saling melengkapi kebutuhan, perasaan, atau sama lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhila'u yawma izin ba'duhum li ba'din aduwun ilal muttaqin. Yang artinya teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Rasulullah juga pernah bersabda, apabila dua orang laki-laki saling mencintai dan mengasihi di jalan Allah, yang satu berada di timur sedangkan yang satu berada di barat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan keduanya di hari kiamat dan berkata, inilah orang yang telah engkau cintai di jalanku. Hadis riwayat Ibnu Asakir dan Ibnu Abbas. Apabila salah dalam mencari sahabat, kecelakaan, kesengsaraan akan dirasakannya, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Bila sahabatnya baik, ia akan menjadi baik pula. Namun bila sahabatnya buruk, sudah sangat mungkin ia akan terbawa buruk. Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang yang duduk berteman dengan orang yang saleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak mis dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mis olehnya,
engkau bisa membeli darinya atau minimal mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau akan dapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Ini beberapa nilai positif dalam persahabatan. Pertama, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, persahabatan bukan untuk meraih manfaat atau simbol status sosial, tapi untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, tidaklah kedua orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali bahwa dia lebih mencintai sahabatnya. Hadis riwayat Ihya Ulumu Aldin. Kedua, saling menghormati dan menghargai. Jalinan persahabatan tidak selalu mulus. Terkadang ada perbedaan pendapat atau perbuatan yang menyinggung. Maka Rasulullah mengingatkan, jangan saling membenci, jangan saling memusuhi, dan jangan memutus hubungan. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Tidak diperbolehkan seorang muslim memboikot sesamanya selama lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Ketiga, menyembunyikan aib. Kalau kita tahu sahabat sejati kita tidak baik atau memiliki aib, sebaiknya kita menjaganya, karena Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang menyembunyikan aib seorang muslim, maka Allah akan menyembunyikan aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong seorang hamba yang gemar menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, saling mengutamakan. Apabila seorang sahabat membutuhkan bantuan kita, baik tenaga, harta, atau masukan, jangan sungkan untuk menawarkan bantuan, atau kita bisa memberi hadiah untuk meringankan bebannya. Itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ihya Ulumu Aldin yang berisi, tidaklah seorang menemani sahabatnya meskipun hanya sesaat di siang hari, kecuali akan ditanya tentang tanggung jawabnya dalam persahabatan itu, apakah dia melaksanakan hak-hak Allah atau mengabaikannya. Yang kelima, saling mengingatkan. Sahabat sejati pastinya akan saling mengajak untuk berbuat kebaikan, bukan berbuat maksiat. Saling menasihati untuk kebaikan dunia dan akhirat. Semoga kita bisa menjadi atau menemukan sahabat sejati yang memenuhi kriteria di atas. Percaya deh, sahabat sejati pasti memberi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat, karena pengaruh teman dan lingkungan sangat besar membentuk cara berpikir dan perilaku kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, orang itu mengikuti agama teman dekatnya, karena itu perhatikanlah dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.